Di Sulawesi Selatan, ada kelompok pendeta yang dipercaya bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi keduanya sekaligus. Mereka disebut bisu. Dalam tradisi Bugis kuno, manusia tidak hanya terbagi dua gender. Ada 5 kategori: Auroan, laki-laki; Makunrai, perempuan; Calalai Calabai, dan bisu. Bisu dianggap menyatukan seluruh unsur itu. Mereka bukan sekadar pemuka agama. Mereka adalah penjaga benda pusaka kerajaan, penafsir tanda alam, pemimpin ritual sakral. Dalam upacara kerajaan, tanpa kehadiran bisu, penobatan raja dianggap tidak sah. Dalam kepercayaan kuno Bugis yang disebut Surek Kaligo, dunia manusia dan dunia dewata saling terhubung. Bisu dipercaya sebagai jembatan antara dua dunia. Mereka dianggap memiliki darah putih, simbol kesucian. Dalam ritual, bisu sering menusukkan keris ke tubuhnya tanpa terluka. Bagi masyarakat, itu bukti bahwa mereka dilindungi kekuatan ilahi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu mukjizat atau kondisi transspiritual yang ekstrem? Di masa kerajaan Bone dan Goa, bisu bukan figur pinggiran. Mereka dekat dengan raja. Mereka menyimpan narajang, pusaka suci kerajaan Bone, kerajaan Goa. Tanpa restu bisu, keputusan besar tidak dijalankan. Artinya, mereka bukan hanya tokoh spiritual. Mereka punya pengaruh politik, dan disinilah konflik mulai muncul. Ketika pengaruh agama dan politik modern masuk, keberadaan bisu mulai dipertanyakan. Pada era 1950, dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Tobat, banyak bisu dipaksa meninggalkan identitasnya. Sebagian dibunuh, sebagian bersembunyi, sebagian terpaksa menanggalkan peran sakralnya. Tradisi yang ratusan tahun dijaga hampir punah. Ini bukan cuma soal spiritual, ini soal benturan budaya, kekuasaan, dan tafsir moral. Namun, bisu tidak hilang. Beberapa komunitas masih menjaga tradisi ini. Upacara adat Bugis tertentu masih melibatkan bisu. Kini mereka bukan lagi pusat kekuasaan, tapi simbol ketahanan budaya, simbol bahwa identitas lokal tidak mudah dihapus. Pertanyaannya bukan lagi, apakah bisu benar atau salah, tapi mengapa sejarah tentang mereka jarang dibahas secara terbuka? Apakah karena mereka terlalu sakral atau terlalu kontroversial? Yang jelas, tanpa bisu, sejarah Bugis tidak akan lengkap. Dan mungkin beberapa bagian Nusantara memang lebih kompleks dari yang kita kira. Kalau lo mau ngerti Nusantara lebih dalam, bukan cuma versi buku sekolah, follow sekarang, karena masih banyak cerita yang belum selesai.